Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mendatangkan silih berganti keadaan-keadaan dalam kehidupan kita adalah sebagai ujian. Kadang sehat, kadang sakit, kadang bahagia, kadang susah, kadang sulit, kadang mudah. Semua keadaan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita adalah sebagai ujian. Yang lulus dalam ujian ini adalah orang yang istiqomah dalam agama. Orang yang lulus artinya dia dapat ridha Allah, maka dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dalam ujian-ujian ini, kalau dia tidak istiqomah dalam agama, maka dia tidak lulus, maka dia gagal, akan dapat murka Allah, akhirnya masuk neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lulus dalam ujian-ujian ini adalah orang yang istiqomah. Pertama, istiqomah dalam iman, yaitu hati selalu menghadap kepada Allah. Dalam segala keadaan, dalam segala suasana, hati tetap menghadap kepada Allah. Pergi ke sawah, hati menghadap Allah di dalam sawah. Kalau saya tidak ditolong oleh Allah, maka sawah ini tidak akan mendatangkan kebaikan kepada saya. Bisa saja sawah ini panen melimpah, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, hasil panen ini dibelanjakan untuk istri, maka istri nakal. Dibelanjakan untuk anak, anak sulit diatur. Dibelikan motor, tabrakan. Dibelikan rumah, selalu aja ada masalah dalam rumah. Jadi yang penting dalam sawah bukanlah panennya sawah, tapi pertolongan Allah di dalam sawah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pergi ke toko, hati kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam toko. Karena hasil toko itu tidak akan mendatangkan kebaikan kecuali kita ditolong oleh Allah. Kalau kita ditolong oleh Allah, maka hasil melimpah datang kebaikan, hasil kurang datang kebaikan, bahkan bantuan pun datang kebaikan. Intinya dalam segala keadaan, dalam segala suasana, hati kita menghadap kepada Allah. La ilaha illallah. Kita bertemu dengan teman, kita hatinya menghadap kepada Allah, karena teman gak bisa membantu tanpa pertolongan. Kita menghadapi lawan juga begitu, hatinya menghadap kepada Allah, karena lawan ini gak bisa membahayakan kepada kita tanpa kehendak dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
dengar bayan, hati menghadap kepada Allah. Karena kalau kita tidak ditolong oleh Allah, mengangkat kepala aja nggak kuat. Jadinya nunduk, membuka mata nggak kuat. Tadinya merem. Ngaji, hati menghadap kepada Allah. Doa minta ilmu, Rabbi zidni ilma warzuqni minka fahma. Ya Allah, tambahlah untuk aku ilmu, berilah rezeki aku kefahaman dari. Mau makan, doa ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, doa ingat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Istiqomah di dalam iman, di antara artinya yaitu apa-apa dimulai dengan mengingati Allah, apa-apa dimulai dengan doa. Insyaallah hadirin, semua perkara yang dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim maka akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, semua perkara yang dimulai tidak dengan mengingati Allah, tidak dengan baca Bismillah, maka akan kurang keberkahannya atau bahkan hilang keberkahan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan hati kita menghadap kepada Allah dalam segala keadaan. Insyaallah hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua istiqomah di dalam amal. Istiqomah di dalam amal dimulai dengan istiqomah dalam sholat 5 waktu. Sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir, isyraq, duha, awabin, zikir pagi petang, baca Al-Quran, baca sholawat, baca istighfar. Istiqomah di dalam amal sampai merubah sifat. Istiqomah dalam amal sampai merubah sifat. Amal saja belum cukup untuk mendatangkan pertolongan Allah, tapi sampai merubah sifat baru akan mendatangkan pertolongan Allah. Orang-orang munafik sholat, wa idza qamu ila sholati qamu, tapi mereka sholat dengan malas-malas. Maka sholat orang munafik ini enggak mendatangkan pertolongan. Sholat sampai merubah sifat, minimal merubah sifat hati kita, yaitu kita itu senang di dalam amal. Sholat senang di dalam sholat. Menghadap presiden aja senangnya luar biasa, apalagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat dengan senang, dengan gembira, karena telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua hamba Allah diterima untuk menghadap kepada Allah. Banyak hamba-hamba Allah diusir dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita diterima menghadap kepada Allah. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Maka kita gembira sholat. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Kegembiraan Nabi, sejuknya hati Nabi adalah di dalam sholat. Itu minimal kita beramal merubah sifat hati, yaitu kita gembira, kita senang dalam amal ibadah kita. Insyaallah hadirin. Kemudian yang ketiga, istiqomah di dalam akhlak. Orang berbuat baik, orang berbuat buruk, saya tetap berbuat baik. Orang menyakiti, orang
mencaci, orang menggolimi, tetap saya maafkan mereka semua. Saya berbuat baik kepada mereka semua. Karena akhlak itu adalah suatu ibadah, suatu amal kebaikan yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Allah cinta kepada kita. Bahkan saking ridhonya, saking cintanya Allah kepada orang-orang yang akhlaknya mulia, derajatnya dinaikkan di dalam surga yang sangat tinggi. Bahkan Nabi bersabda, "Aqrabukum minni manzilatan ahasinukum akhlaqa." Atau kama ja'a fil hadits. Orang yang paling dekat dengan aku nanti kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlak. Maka kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah hadirin. Orang disakiti, orang dizalimi, orang dicaci maki, mampu membalas, tapi dia memaafkan, tidak membalas, maka Allah akan tambah angkat derajat dia, tambah muliakan dia. Ma zada abdun bil afwi indal qudrati illa izza. Atau kama ja'a fil hadits. Tidaklah Allah menambah terhadap hamba sebab dia memaafkan. Ketika dia mampu membalas, Allah tidak menambah kecuali kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah dalam akhlak yang mulia. Insyaallah hadirin, supaya mudah istiqomah di dalam iman, di dalam amal, di dalam akhlak, maka kita istiqomah di dalam dakwah. Istiqomah di dalam supaya istiqomah di dalam dakwah, maka pertama dakwah ini harus kita pentingkan. Dakwah ini harus dipentingkan. Di dalam Al-Quran dakwah ini disebut sebagai jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Orang ketika datang musuh, maka meskipun tengah-tengah makan itu ditinggal untuk pergi menghadapi musuh. Kalau orang datang musuh tengah-tengah makan, nanti aja Kak, saya habiskan dulu ini makanannya. Apa jadinya? Makanan selesai dihabiskan, maka keluarga kita juga selesai ditembak habis oleh musuh. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ngantuk-ngantuk, dapat informasi, dapat berita, musuh datang. Harus cepat bangun, ambil senjata, keluar hadapi musuh. Tinggalkan ngantuk-ngantuk, tinggalkan tidur-tidur itu. Kalau dia masih malas-malesan, nanti aja, aku tak tambah 5 menit lah tidurnya. Kira-kira gimana? Begitu bangun, keluarga semua habis, rumah semua terbakar, dihancurkan oleh musuh. Maka dakwah ini harus kita pentingkan. Insyaallah hadirin, harus dipentingkan. Waktunya makomi. Walaupun hujan tetap jauh lah. Waktunya makomi. Walaupun nggak ada teman, tetap istiqomah silaturahim 2,5 jam. Waktunya keluar, tetap berangkat. Walaupun berat, masalah sana sini datang, waktunya keluar, tetap keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin, harus kita pentingkan dakwah. Kemudian supaya istiqomah dalam dakwah, yang kedua kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi anugerah istiqomah dalam dakwah. Karena yang bisa menolong hanyalah Allah. Yang bisa membuat kita istiqomah dalam dakwah hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga, pandang akhirat.
jadi atasan, jadi bawahan, jadi amir, jadi makmur, jadi kaisar, jadi apa aja. Istiqomah di dalam dakwah karena kita pandang akhirat. Saya dakwah pengen dapat ridho Allah, saya pengen dapat pahala, saya pengen masuk surga. Seperti orang makan itu istiqomah walaupun temannya nggak ada, walaupun akan dilarang oleh orang, tetap aja dia istiqomah. Karena apa? Dia yakin kepentingan makan. Kalau dia tidak makan bisa sakit, kalau dia sakit nggak bisa apa-apa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dakwah juga begitu. Jangan mandang orang lain. Jangan mandang orang lain. Orang lain berangkat, orang lain tidak berangkat, kita tetap berangkat. Kalau kita pandang orang lain, maka kita nggak akan istiqomah. Sudah ada yang berangkat dari mahalah saya, cukuplah ada perwakilan. Sudah ada yang berangkat dari halaqah saya, cukup sudah ada perwakilan. Akhirnya sebab kita memandang orang yang berangkat, kita nggak jadi istiqomah berangkat. Atau memandang orang yang nggak mau berangkat, saya lagi, saya terus hancur, saya nanti udah nggak usah berangkat. Biar tahu rasa, dimarahi kita. Biar tahu rasa. Masa saya terus gara-gara memandang orang nggak berangkat, akhirnya juga nggak jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dakwah kebutuhan kita sendiri. Kita yang ingin dapat pahala, kita yang ingin masuk surga, kita yang ingin dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka orang berangkat nggak berangkat tetap berangkat. Insyaallah hadirin. Kemudian yang keempat, kita dakwah dengan letakkan diri kita dalam suasana dakwah supaya mudah untuk istiqomah. Letakkan diri kita dalam suasana dakwah supaya mudah untuk istiqomah. Ada orang-orang sulit mengamalkan agama karena suasana enggak mendukung. Maka ditanya oleh para malaikat, kenapa? Kunna mustad'afina fil ardh, kami lemah, enggak ada suasana. Maka malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, kamu bisa hijrah ke sana? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak mampu istiqomah karena enggak ada suasana, dan betul-betul kita enggak mampu istiqomah dalam dakwah karena memang lingkungan kita enggak ada suasana, baru kita cari tempat yang ada suasana untuk supaya kita mudah istiqomah. Insyaallah hadirin. Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itulah kita perlu luangkan waktu, sisihkan sedikit nafkah kita. Kita tinggalkan dulu sementara kesibukan kita, keluarga kita, kampung halaman kita. Kita tata pekerjaan kita untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka usaha memudahkan diri kita untuk istiqomah dalam dakwah. Kita ces hati kita yang sudah mulai malas-malas ini untuk berangkat keluar di jalan Allah, biar semangat lagi, biar istiqomah dalam dakwah lagi. Insyaallah hadirin. Maka dari itu yang siap 4 bulan 4 hari, berapa hari saja silakan tafadhol daftar. Monggo. Insyaallah hadirin. Satu jamaah hari ini berangkat dari Hidayah. Monggo. Jamaah setahun kita fakut pulang. Mari Pak yang belum punya amir atau silakan.
Monggo ke selatan daftarkan. Kita niatkan semua insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanallah wa bihamdihi.